Kalau orang tua ngomong itu didengerin. Ibu ini sudah berpengalaman ngelahirin. Jadi tahu, makan sedikit saja biar bayimu nggak kegedean. Mending keluarnya kecil tapi gede di luar nantinya. Ucap Bu Sinta sambil bergegas bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil alih piring yang ada di depan kita. Kemudian ia mengurangi separuh nasi yang ada di piring itu, lalu mengambilkan banyak sayur dan satu potong ikan yang paling kecil ke piring kita. Yang banyak makan sayur saja. Nasi mudah bikin orang dan bayi gemuk, cetusnya lagi sembari meletakkan piring ke depan kita. Bu bidan saja malah nyuruh ibu hamil banyak makan. Kok ibu malah begitu? Kamu ini laki-laki, mana tahu urusan beginian. Kamu gak percaya sama ibu. Ibu bilang gini ke kita juga karena ibu sayang sama kita. Pengen kita jadi ibu yang sempurna karena ngelahirin bayi secara normal. Tapi Bu, ucap Raffi sambil memegang tangan kita, anak sekarang kalau dibilangin ngeyelan. Kalau nanti ada apa-apa larinya juga ke orang tua. Kalau memang gak mau dengerin ya terserah kamu. Memang kamu sudah siapin biaya buat lahiran sesar. Kamu pikir operasi biayanya hanya 2 atau 3 juta saja. Kali ini nada suara Ibu Sinta mulai meninggi. Apa susahnya sih nurut sama orang tua? Semua juga demi kebaikan kalian sendiri. Ucap Bu Sinta kembali dengan nada marahnya. Makan ini dulu ya dek, ucap Raffi dengan lirih sembari mengusap punggung sang istri dengan lembut. Kita menoleh terlihat sedikit berkaca-kaca. Raffi pun kembali mengelus punggung istrinya. Kita menghela nafas dalam-dalam lalu dikeluarkannya secara perlahan, berharap mampu sedikit mengurangi rasa sesak di dalam dadanya. Makan dulu ya dek, bayi kita butuh nutrisi. Kita pun mengangguk. Kemudian wanita itu mulai menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Kita merasa kesulitan walau hanya untuk sekedar menelan makanannya. Ia pun bergegas mengambil segelas air lalu meneguknya agar makanan segera melewati kerongkongannya. Mungkin hal itu karena rasa sesak yang kian menjadi. Setelah selesai makan, Raffi segera berbicara dengan kita di dalam kamar. Dek, maafin ibu ya. Raffi menaikkan kedua kakinya ke atas ranjang. Maafkan ibu ya, sudah biasa aku mas diginiin, jawab kita dengan nada suara serak, dan tentu saja membuat hati Raffi terasa tersayat. Aku pengen ngontrak saja mas, capek aku, imbu kita. Dek, uang dari mana buat ngontrak? Simpanan sudah habis buat acara syukuran 4 bulanan, terus buat ke dokter kemarin. Kita terdiam. Apa yang dikatakan oleh suaminya memang benar. Tak ada simpanan uang yang ada di tangan kita. Mas mohon bersabarlah dulu. Setelah ini Mas akan cari kerjaan tambahan biar bisa cari uang untuk biaya hidup kita sendiri. Soal ibu tadi, Mas minta kamu anggap saja sebagai angin lalu ya. Mungkin orang dulu berpikir seperti itu, jadi terbawa sampai sekarang. Raffi pun memeluk kita. Sekitar jam 9 pagi, Bibi Enda datang ke rumah. Dia ingin meminta pertolongan kita, lalu mengajak kita melangkah menuju ke rumahnya tersebut. Tak ada percakapan, hanya Bibi yang beberapa kali melirik ke arah kita, dan terlihat pada lirikan Bibi Enda saat air mata itu menitik. Dada wanita itu terasa sesak. Ingin sekali ia memeluk kita, namun Bibi Enda masih berusaha untuk menahannya. Ia ingin mengajak kita berbicara. Hingga berselang 5 menit sampailah keduanya memasuki halaman rumah Bibi Enda. Ayo masuk nak, ucap Bibi Enda begitu pintu ia buka. Kita yang semula hanya terdiam tersentak kaget. Cepat-cepat ia mengusap jejak air mata yang tersisa di kedua belah pipinya. Ia tak ingin Bibi tahu kalau dirinya tengah menangis. Padahal tanpa sepengetahuannya, wanita tua itu terus melirik di sepanjang perjalanan. Iya Bi, jawab kita dengan nada suara serak. Bibi Enda melangkahkan kakinya masuk menuju ke dalam rumah dan diikuti oleh kita di belakangnya. Langkah keduanya menuju ke arah belakang. Duduklah dulu nak,
tita Bibi Enda membuat kening kita terlihat berlipat. Sudah, duduk saja dulu, Bibi mengulangi perintahnya. Makanlah dulu, nak, ucap Bibi sembari mengulurkan sepiring nasi yang sudah dilengkapi dengan sayur asem, sambal terasi, dan 2 iris ikan pindang pada kita. Ya Allah, Bibi, pandangan kita kembali mengabur seiring berkaca-kaca karena terharu. Makan dulu, nak. Maaf ya, lauknya seadanya. Kita tak bisa berkata-kata sebab lidahnya yang terasa keluh. Sampai kapanpun kita nggak bakal melupakan kebaikan Bibi. Makanlah dulu, nak. Bibi tahu kamu lapar, mukamu pucat begitu. Kita mengangguk, kemudian ia mulai menyendokkan nasi berkuah segar itu dan dimasukkannya ke dalam mulutnya. Habis makan nasi, minum air ini ya, nak. Terus makan buah, biar kenyang perut kamu, imbu Bibi Enda. Kita terdiam, ia tak lagi bisa berkata-kata. Habiskan, nak. Bibi ke kamar mandi dulu. Kita mengangguk. Sekarang dia mengerti bahwa Bibi Enda membawa ke rumahnya bukan untuk meminta bantuan, tapi Bibi yang malah memberikan bantuan. Udah, nak, piringnya ditaruh di situ saja, nanti biar Bibi yang cuci. Iya, Bibi, terima kasih. Meski menjawab gitu, kita tetap membasuh piring dan juga gelas yang baru saja ia pakai. Nak, kamu jangan terlalu mendengarkan ucapan ibu mertuamu. Ibu hamil harus minum susu hamil. Makan buah, makan nasi banyak, nggak jadi masalah. Justru kalau kurang gizi, takutnya janin yang ada di dalam rahim kamu kurang bobotnya. Bibi Enda mengeluarkan wejangannya. Iya, Bi, kalau makan kita seperti porsi biasanya. Tapi kalau buah dan susu, kita memang nggak pernah mengkonsumsinya. Bukan karena khawatir dengan ucapan ibu mertua, memang karena nggak ada uang buat belinya. Loh, kok nggak pernah minum susu, nak? Bukannya kamu sering dapat kiriman dari orang tuamu? Kiriman apa, Tobi? Orang tuamu sering loh ngirim untuk kamu. Bibi sering menerimanya dan memberikannya pada mertuamu. Karena pada waktu itu kamu tidak ada di rumah. Mungkin kamu lagi periksa ke bidan. Astagfirullahaladzim. Teganya ya ibu mertuaku padaku, Bi. Yang sabar ya, nak. Yang sabar, ucap Bibi Enda sambil memeluk kita. Halo Gita, bagaimana kabarmu, nak? Ibu kangen sekali sama kamu. Alhamdulillah, Bu. Gita baik-baik saja. Bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah sehat juga, nak. Kandungan kamu bagaimana? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Bu. Gita dan juga kandungan kita baik-baik saja. Oh iya, nak. Apa Rahmat sudah sampai di sana? Tadi subuh ibu nitip barang untuk diberikan ke kamu. Maaf, ibu belum bisa mengunjungi kamu dan calon cucu ibu. Hanya bisa kirim susu dan buah-buahan setiap bulannya. Jadi ibu setiap bulan kirim susu hamil dan buah-buahan ke kita. Tanya kita memperjelas, sebab saat ia melirik sang suami, wajah Raffi terlihat bingung. Iya, nak, hanya itu yang bisa ibu lakukan untuk kamu dan calon cucu ibu. Ibu hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kalian, meski dengan hal sekecil itu. Terima kasih ya, Bu. Ibu nggak perlu repot-repot lagi sekarang. Mana mungkin ibu merasa direpotkan, nak. Jangan lupa makan buah-buahannya, minum susu. Ibu sengaja kirim sedikit uang biar kamu bisa beli jajan atau makanan yang kamu inginkan, nak. Dek, jantung kita seperti berhenti berdetak mendengar kalimat ibu. Sejenak Naya memejamkan kedua matanya, meredamkan gejolak emosi di dalam dada. Tak hanya memakan buah kiriman sang ibu, menjual susu pemberian sang ibu, tapi mereka juga turut mengambil uang pemberian sang ibu. Benar-benar keterlaluan. Terima kasih ya, Bu, sudah kirimin kita. Mas Raffi sudah bisa mencukupi gizi kita dan juga calon anak kita. Jadi ibu nggak perlu khawatir lagi. Oh iya, Bu, kita tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kita. Kalian benar-benar keterlaluan. Sungguh Raffi benar-benar malu, Bu, ucap Raffi. Wajahnya memerah sebab menahan rasa malu pada sang istri. Bagaimana jika mertua Raffi mengetahui apa yang sudah ibu lakukan?
Apa uang yang sudah ibu miliki kurang penuh, sampai-sampai memakan hak orang lain? Raffi benar-benar tak habis pikir. Sialan, brengsek kamu, Gita. Pergi kau dari rumah ini. Dasar kau wanita sialan. Bu Sinta yang sedang emosi hendak menyerang Gita, namun dihalangi oleh Raffi. Karena Nanda yang bisa bergerak bebas, tiba-tiba saja tangannya terulur hendak meraih jilbab Gita. Namun tubuh Nanda terjengkal karena tendangan dari kaki Gita. Sialan, lepaskan ibu, Raffi. Biarkan ibu meremas mulut manusia tak beradab itu, pekik sang ibu. Mas, aku akan keluar dari rumah ini. Jika kamu memang menginginkan aku, ayo kita pergi dari rumah ini sekarang juga. Kita memutar dan melangkah masuk ke dalam kamar. Ia bergegas mengambil tas jinjing yang ada di atas lemari. Bu, apa yang ibu lakukan dan Nanda lakukan itu benar-benar keterlaluan. Raffi benar-benar merasa malu. Ibu tahu sendiri berapa uang yang bisa Raffi berikan setiap bulannya pada kita. Tak seharusnya ibu melakukan ini pada istri Raffi. Mau taruh di mana muka Raffi, Bu? Kalau sampai mertua Raffi tahu.